Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Latifah Priani. Saya akan mempresentasikan tugas makalah saya bersama teman-teman saya yang berjudul Kepemimpinan dalam Pendidikan dengan penyaji bersama teman-teman saya. Yang pertama itu adalah Izzatul Millah dengan penyajian latar belakang, lalu ada Iin Zahroh dalam penyajian arti kepemimpinan pendidikan, lalu ada Risa Muhafafah dengan penyajian ciri-ciri kepemimpinan, dan ada Ilham Agung Dwi Putra dengan penyajian tipe-tipe dalam kepemimpinan pendidikan. Setelahnya ada Ayu Kiki Prastini dengan penyajian bagaimanakah kepemimpinan dalam pendidikan, dan yang terakhir ada Abdurrahman dengan penyajian fungsi dan syarat kepemimpinan pendidikan. Berikut penjelasan tentang latar belakang yang akan disajikan oleh Izzatul Millah. Latar belakang dalam masalah ini yaitu pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Sekolah sebagai organisasi, di dalamnya terhimpun unsur-unsur yang masing-masing baik secara perorangan maupun kelompok melakukan hubungan kerjasama untuk mencapai tujuan. Unsur-unsur yang dimaksud tidak lain adalah sumber daya manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru-guru, staf, peserta didik atau siswa, dan orang tua siswa. Dalam hal ini, kepala sekolah sebagai seseorang yang diberi tugas untuk sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab atas tercapainya tujuan sekolah. Kepala sekolah diharapkan menjadi pemimpin dan inovatif di sekolah. Oleh sebab itu, kualitas kepemimpinan kepala sekolah adalah signifikan bagi keberhasilan sekolah. Kemampuan profesional kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan yaitu bertanggung jawab dalam menciptakan suatu situasi belajar mengajar yang kondusif sehingga guru-guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan peserta didik dapat belajar dengan tenang. Di samping itu, kepala sekolah dituntut untuk dapat bekerja sama dengan bawahannya dalam hal ini guru. Kepala sekolah adalah pengolah pendidikan di sekolah secara keseluruhan, dan kepala sekolah adalah pemimpin formal pendidikan di sekolahnya. Dalam suatu lingkungan pendidikan di sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab pada penuh untuk mengelola dan memberdayakan guru-guru agar terus meningkatkan kemampuannya, kemampuan kerjanya. Keberhasilan suatu sekolah pada hakikatnya tidak perlu pada efisiensi dan efektivitas penampilan seorang kepala sekolah. Itulah dari penjelasan latar belakang oleh penyaji Izzatul Millah. Berikut penyajian tentang arti dalam kepemimpinan dalam pendidikan oleh penyaji Iin Zahroh. Secara umum, kepemimpinan atau leadership adalah kegiatan manusia dalam kehidupan secara etimologi. Kepemimpinan dalam KBBI berasal dari tata dasar pimpin yang jika awalan menjadi pemimpin yang berarti menuntun, menunjukkan jalan, dan membimbing. Kepemimpinan adalah sikap dan perilaku untuk mempengaruhi para bawahan agar mereka mampu bekerja sama sehingga dapat bekerja secara lebih efisien dan efektif untuk mencapai angka produktivitas kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah sifat yang harus dimiliki oleh perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali untuk mempengaruhi orang-orang dan mekanisme kerjasama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itulah penyajian dari Iin Zahroh tentang arti kepemimpinan pendidikan. Berikut tentang penyajian ciri-ciri kepemimpinan yang akan disajikan oleh Risa Muhafafah. Ciri-ciri kepemimpinan menurut Harold. Sifat utama kepemimpinan adalah 1. Kemauan keras. Yang kedua,
mementingkan hal-hal yang lahir. 3. Kebutuhan akan kekuatan. Dan keempat, kebutuhan akan presentasi. Menurut Kate Davis bahwa seseorang pemimpin harus memiliki 5 sifat utama, yaitu 1. Kecerdasan, yang kedua pematangan sosial, yang ketiga motivasi dalam, yang keempat sikap orientasi hubungan antar manusia, yang kelima keluasan pandangan sosial. Itulah penyajian tentang ciri-ciri kepemimpinan yang disajikan oleh Riza Muafafa. Berikut akan disajikan tentang bagaimanakah kepemimpinan dalam pendidikan yang akan disajikan oleh Ayu Kiki Prastini. Salah satu bentuk kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam adalah kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan, karena ia merupakan pemimpin di lembaganya. Mulyasa mengatakan, kegagalan dan keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah, karena mereka merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh sekolah menuju tujuannya. Sekolah yang efektif, bermutu, dan favorit tidak lepas dari peran kepala sekolahnya. Maka ia harus mampu membawa lembaga ke arah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Ia harus mampu melihat adanya perubahan, serta mampu melihat masa depan dalam kehidupan global yang lebih baik. Kepala sekolah harus bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan semua urusan peraturan dan pengolahan sekolah, secara formal kepada atasannya atau secara informal kepada masyarakat yang telah menitip anak didiknya. Itulah penyajian tentang materi bagaimanakah kepemimpinan dalam pendidikan yang disajikan oleh Ayu Kiki Prastini. Berikut penyajian tentang tipe-tipe dalam kepemimpinan pendidikan yang akan disajikan oleh Ilham Agung Dwi Putra. Tipe-tipe kepemimpinan dalam pendidikan. Pertama, tipe otoriter. Pada kepemimpinan yang otoriter, semua kebijakan atau polisi dasar ditetapkan oleh pemimpin sendiri dan pelaksana selanjutnya ditugaskan kepada bawahannya. Kedua, tipe laissez-faire. Pada tipe laissez-faire ini pemimpin memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap anggota staf di dalam tata produser dan apa yang akan dikerjakan untuk pelaksanaan tugas-tugas kejabatan mereka. Tipe demokrasi. Dalam tipe kepemimpinan ini, seseorang pemimpin selalu mengikut serta seluruh anggota kelompoknya dalam mengambil keputusan. Kepala sekolah yang bersifat demikian akan selalu menghargai pendapat anggota atau guru-guru yang ada di bawahannya dalam rangka membina sekolah. Yang terakhir, tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga demokratis semua atau manipulasi diplomatik. Pemimpin bertipe ini hanya tampaknya saja yang bersifat demokratis, padahal sebenarnya dia bersifat otokratik. Itulah penyajian dalam penjelasan tipe-tipe dalam kepemimpinan pendidikan yang disajikan oleh Ilham Agung Dwi Putra. Berikut akan disajikan tentang fungsi dan syarat kepemimpinan dalam pendidikan yang akan disajikan oleh teman saya Abdul Rahman. Fungsi kepemimpinan pendidikan. Fungsi utama pemimpin pendidikan adalah kelompok untuk belajar, memutuskan, dan bekerja, antara lain: A. Pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. B. Pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. C. Pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling efektif dan efisien. D. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. E. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Syarat-syarat pemimpin pendidikan. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pemimpin pendidikan antara lain: 1. Rendah hati dan sederhana. 2. Bersifat suka menolong.
3. Sabar dan memiliki kestabilan emosi. 4. Percaya kepada diri sendiri. 5. Jujur, adil, dan dapat dipercaya. 6. Keahlian dalam jabatan. Itulah penyaji terakhir dari kelompok kita, yaitu tentang fungsi dan syarat kepemimpinan dalam pendidikan. Inilah akhir dari presentasi kita. Saya akan menyebutkan tentang kesimpulan. Pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Dalam kegiatannya, bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengerahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Tipe-tipe kepemimpinan pada umumnya adalah tipe kepemimpinan pribadi, tipe kepemimpinan non-pribadi, otoriter, demokratis, dan tipe pimpinan tersebut juga ada pendapat yang mengemukakan menjadi 3 tipe antara lain autokratis, demokratis, dan laissez-faire. Setelah apa yang disajikan, teman-teman mohon diberikan saran apabila ada kekurangan dalam penyajian kita. Sebelum mengakhiri presentasi hari ini atau presentasi yang saya telah sajikan, saya akan memperkenalkan diri sebagai moderator. Nama saya Latifah Apriani, saya dari Sampang, Garuda. Dan berikut perkenalan dari teman-teman saya, tolong disimak. Nama saya Izzatumillah, saya sebagai penyaji 1. Rumah saya dari Sampang. Saya Iim, asal saya Sampang. Saya sebagai penyaji 2 dalam kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Riza Mufafa, asal Jalan Imam Ghazali, Sampang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Titi Prastini, alamat rumah Jalan Pangrekur. Saya sebagai penyaji 4. Terima kasih. Saya Ilham Agung Dwi Putra, alamat Sampang. Saya sebagai penyaji 5. Saya Abdurrahman dari Sampang, penyaji 6. Hai teman-teman, itu teman-teman saya. Itulah penyajian presentasi kita. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.